Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lulu Ulfa Solihanisa, SPD MPD MM, serta rekan-rekan yang berbahagia. Izinkan saya di sini Muhammad Arsazimi untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pekerjaan kelompok kami, yaitu kelompok 8 yang beranggotakan M. Alparezi, Manawasal Wapohan, dan saya sendiri Muhammad Arsazimi. Sedikit menjelaskan bahwa sebenarnya sesuai dengan penunjukan di aplikasi, kelompok kami terdapat 5 anggota, namun ada 2 anggota yang tidak bergabung ke dalam grup untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Tugas kelompok ini yaitu untuk penentuan lokasi fasilitas produksi atau plan location dari PT Karya Karsa Cita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode faktor penilaian atau faktor rating. Faktor rating atau metode faktor penilaian ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam manajemen operasional untuk menentukan lokasi fasilitas yang paling sesuai berdasarkan beberapa faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan operasional perusahaan itu. Dalam metode ini, setiap faktor diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. Kemudian, masing-masing dari lokasi alternatif diberikan skor berdasarkan kinerjanya pada faktor tersebut. Nilai akhir diperoleh dengan mengalihkan bobot kepada faktor skor tersebut, lalu menjumlahkan seluruh hasil perkaliannya. Pada kasus ini yaitu PT Karya Karsa Cita, terdapat 5 faktor yang digunakan sebagai dasar penilaian, yaitu biaya tenaga kerja dengan bobot 30%, akses bahan baku sebesar 25%, transportasi sebesar 20%, kedekatan pasar sebesar 15%, dan infrastruktur sebesar 10%. Dari 4 lokasinya yaitu yang dibandingkan Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Untuk menghitung nilai total setiap lokasi digunakan nilai total yaitu jumlah dari keseluruhan bobot dikalikan dengan skor. Sebagai contohnya adalah untuk lokasi Bandung, perhitungannya dilakukan dengan mengalihkan setiap skor terhadap bobot faktor yang sesuai, yang hasilnya adalah 24 untuk biaya tenaga kerja, 18,75 untuk akses bahan baku, 18 untuk transportasi, 12,75 untuk kedekatan pasar, dan 9 untuk infrastruktur. Jika seluruh nilai tersebut dijumlahkan, maka diperoleh nilai total untuk Bandung adalah 82,5 poin. Proses yang sama dilakukan juga untuk lokasi lainnya. Hasil akhir menunjukkan bahwa kota Bandung ini memperoleh nilai 82,5, Cirebon 79,5, Tasikmalaya 76,25, dan Garut 74,25. Berdasarkan hasil tersebut, Bandung menjadi lokasi dengan nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Bandung memiliki kombinasi faktor yang paling menguntungkan dibandingkan dengan lokasi lainnya. Keunggulan Bandung ini terutama terlihat pada faktor transportasi, kedekatan pasar, dan infrastruktur yang memperoleh skor relatif tinggi. Dari perspektif manajemen operasional sendiri, lokasi dengan nilai total tertinggi ini dianggap mampu memberikan dukungan yang terbaik terhadap kelancaran proses bisnis produksi dan distribusi perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan analisis menggunakan metode faktor penilaian, lokasi yang paling direkomendasikan untuk pembangunan pabrik baru dari PT Karya Karsa Cita adalah di Kota Bandung karena mempertimbangkan adalah perolehan nilai tertimbang tertinggi yaitu sebesar 82,5 poin. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Kemudian soal nomor 2 yaitu tentukan metode titik impas lokasi ataupun break even. Di sini data yang diberikan yaitu pada Bandung terdapat biaya tetap 500 juta dan biaya variabel per unit 12.000. Di Garut biaya tetap 400 juta dan biaya variabel per unit 14.000. Di Tasik biaya tetap 450 juta dan biaya variabel per unit 13.000. Kemudian di Cirebon biaya tetap 550 juta dan biaya variabel per unit yaitu 11.000. Di sini hitunglah titik impas masing-masing lokasi dan tentukan lokasi terbaik berdasarkan volume produksi. Kemudian langkah pengerjaannya yaitu menggunakan rumus BEP yaitu biaya tetap per harga jual dikurangi biaya variabel, yaitu kemudian menghitung BEP tiap lokasi
kemudian bandingkan jumlah unit impas, dan lokasi dengan BEP rendah lebih cepat balik modal. Titik impas ataupun BEP masing-masing lokasi adalah jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Di sini BEP masing-masing lokasi yaitu pada Bandung BEP-nya itu 62.500, kemudian di Garut 66.667, kemudian di Tasik 64.286, dan di Cirebon yaitu 61.111. Dari BEP masing-masing lokasi, lokasi terbaik menurut metode titik impas lokasi adalah Cirebon karena memiliki BEP paling rendah yaitu 61.111 unit. Hal ini menunjukkan bahwa Cirebon membutuhkan volume penjualan yang lebih sedikit untuk mencapai titik impas dibandingkan lokasi lainnya, sehingga lebih cepat balik modal dan lebih menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian, soal nomor 3 yaitu tentukan metode transportasi. Dari data yang diberikan yaitu data supply, yaitu pabrik di Bandung dan di Garut, terdapat masing-masing 300 unit dan 250 unit untuk kapasitas. Kemudian data demand-nya terdapat gudang di Bekasi, Bogor, dan Karawang dengan permintaan 200 unit, 150 unit, dan 200 unit. Kemudian biaya transportasi per unit yaitu dari Bandung ke Bekasi 8, dari Bandung ke Bogor 6, dan dari Bandung ke Karawang 10. Kemudian biaya transportasi per unit dari Garut ke Bekasi 9, dari Garut ke Bogor 7, dan dari Garut ke Karawang 8. Tugasnya itu tentukan distribusi barang paling efisien dan hitung total biaya transportasi minimum. Kemudian di sini langkah pengerjaan yaitu buat tabel transportasi, di mana di sini tabel transportasinya yaitu sebagai berikut, yang dimana kalau kita hitung suplainya ada 550 unit dan permintaannya 550 unit, dan di sini berarti balance antara permintaan dan supply. Kemudian gunakan metode Northwest Corner atau least cost metode. Di sini kita menggunakan least cost metode, di mana least cost metode adalah metode biaya terendah dengan cara mengalokasikan output pada biaya transportasi yang paling rendah terlebih dahulu. Di sini alokasi dengan biaya paling rendah dimulai dari Bandung ke Bogor yaitu 6 dengan biaya 6 per unit, sehingga kita alokasikan sebesar 150 unit sesuai dengan demand-nya. Kemudian dari Bandung ke Bekasi dengan biaya 8 dengan mengalokasikan sebesar sisa supply dari Bandung yaitu 150 unit. Kemudian dari Garut ke Karawang dengan biaya 8 sehingga kita alokasikan sebesar 200 unit sesuai dengan demand. Yang terakhir dari Garut ke Bekasi dengan biaya 9 dan mengalokasikan sebesar 50 sesuai dengan visa demand pada Bekasi. Kemudian di sini berdasarkan metode less cost, maka distribusi barang yang paling efisien adalah Bandung ke Bogor yaitu 150 unit, kemudian Bandung ke Bekasi 150 unit, Garut ke Karawang 200 unit, kemudian Garut ke Bekasi 50 unit. Dan kemudian di sini juga diminta untuk hitung total biaya minimum, di mana untuk menghitung total biaya yaitu jumlah unit dikali biaya per unitnya, di mana di sini Bandung ke Bogor dengan jumlah unitnya 150 dikali biayanya yaitu 900, Bandung ke Bekasi 150 dikali 800 menjadi 1.200, Garut ke Karawang 200 unit dikali 8 1.600,
Kemudian Garut ke Bekasi 50 unit menjadi 50 unit dengan biaya 9 sehingga menjadi 450, sehingga total biaya untuk dengan metode less cost ini yaitu 4.150. Selanjutnya, metode pusat gravitasi atau center of gravity. Jadi kita sudah dikasih kota, 4 kota yaitu Bekasi, Bogor, Cirebon, dan Bandung dengan nilai X dan nilai Y dan nilai volume juga. Langkahnya yang pertama itu kita menghitung nilai X dulu. Jadi eh, contohnya Bekasi dengan nilai X 5 dengan volume 300 yaitu 5 dikali 300 menghasilkan nilai 1500. Dan Bogor dengan nilai 4 X-nya volumenya 200, 4 dikali 200 menghasilkan nilai 800. Dan semuanya ketika dihitung total volumenya ada 1100 dan total X dikali volume yaitu 6400. Maka nilai X-nya yaitu 6400 dibagi volume tadi yaitu 1100 menghasilkan nilai 5,82. Saya menghitung nilai Y. Contohnya kota Cirebon dengan nilai Y yaitu 5 dengan volume 250, 5 dikali 250 maka menghasilkan nilai 1250. Dan Bandung dengan nilai 7 dengan volume 350 menghasilkan nilai 2450. Maka mendapatkan jumlah volume 1100 dan jumlah Y dikali volume tadi adalah 7300. Maka nilai Y adalah 7300 dibagi 1100 yaitu 6,64. Jadi kita sudah menghitung nilai X dan nilai Y. Maka kita juga melakukan tabel analisis, yaitu yang pertama total volume, yaitu 1100, jumlah X dikali volume, yaitu 6400, jumlah Y dikali volume, yaitu 7300. Dan koordinat X pusat gravitasi, yaitu 5,82, dan koordinat Y pusat gravitasi, yaitu 6,64. Maka nilai X, Y adalah 5,82, titik koma, 6,64. Jadi tadi ada 4 kota, Bekasi, Bogor, Cirebon, dan Bandung dengan nilai X dan Y masing-masing yang berbeda. Maka dapat kita simpulkan dari tabel ini adalah titik pusat gravitasi berada di sekitar koordinat 5,82, titik koma 6,64 yang letaknya paling dekat dengan area Bandung dengan nilai X 6 dan nilai Y 7. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode pusat gravitasi atau center of gravity, diperoleh titik lokasi gudang optimal pada koordinat 5,82 dan 6,64. Koordinat tersebut berada paling dekat dengan Bandung yang memiliki volume distribusi terbesar yaitu 350 unit. Oleh karena itu, Bandung merupakan lokasi yang paling layak dipilih sebagai lokasi gudang karena dapat meminimalkan jarak distribusi secara keseluruhan dan mendukung efisiensi pengiriman ke seluruh wilayah distribusi. Kesimpulan akhir, tadi ada 4 metode dan hasil yang berbeda-beda dan ada yang sama juga. Makanya dari metode factor rating, hasil terbaiknya Bandung, metode break even analysis yaitu Cirebon, transportasi yaitu distribusi optimal dari Bandung dan Garut dengan biaya minimum 4.150, dan metode center of gravity titik koordinat 5,82 dan 6,64 yang secara geografis berada di sekitar wilayah Bandung dan sekitarnya. Maka, dengan mempertimbangkan seluruh hasil analisis, Bandung direkomendasikan sebagai lokasi pembangunan pabrik baru PT Kaya Karsa Cita karena memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi operasional, akses pasar, kualitas infrastruktur, dan efektivitas distribusi, sehingga lebih mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Baiklah, itulah tadi pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.